Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Halimah. Saya pendidik di PAUD Pelita Hati, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di kesempatan ini, izinkan saya berbagi realitas sosial di dunia pendidikan anak usia dini. Tantangan, masalah, dan juga bagaimana nantinya agar anak dapat menjadi generasi emas yang berkualitas. Kemajuan tingkat ekonomi dan pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan pabrik, membuat banyak ibu rumah tangga yang bekerja. Hal ini mempengaruhi pola asuh terhadap anak dan berdampak pada tumbuh kembangnya. Ibu yang bekerja menjadi tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dalam pengasuhannya, anak sering dititipkan di tempat penitipan anak atau bahkan diasuh oleh keluarga dekat atau tetangga. Pola asuh yang kurang tepat, terutama pada pola makan anak, sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan kesehatan anak. PAUD Pelita Hati, di mana kami mengabdikan diri sebagai pendidik PAUD, merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berada di pusat pemerintahan yang dikelilingi berbagai gedung perkantoran dan berdekatan dengan pabrik, masyarakat, terutama orang tua wali murid di PAUD Pelita Hati, mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta dan buruh pabrik. Kesibukan dalam bekerja membuat orang tua, terutama ibu, tidak mempunyai banyak waktu untuk menyiapkan makan sehat bagi anaknya. Anak sering dibekali dengan makanan instan yang banyak mengandung zat-zat pepanis dan pengawet. Seringnya anak mengkonsumsi makanan instan mengakibatkan beberapa anak mempunyai status gizi yang kurang baik dan bahkan stunting. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, saya merancang suatu strategi pembelajaran, yakni strategi pembelajaran proyek Simang Piku untuk meningkatkan disiplin dan kemandirian anak dalam rangka cegah stunting. Proyek pembelajaran ini kami laksanakan sebagai pembelajaran P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema besar Aku Cinta Indonesia. Simang Piku merupakan akronim dari Gizi Seimbang Sesuai Pedoman Isi Piringku. Isi Piringku merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan konsumsi makanan sehat yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring terdiri dari 2/3 porsinya adalah makanan pokok dan sepertiganya adalah lauk pauk. Sedangkan setengah piring lagi berisi 2/3 porsinya adalah sayuran dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Langkah pertama dalam proyek pembelajaran ini adalah melakukan identifikasi masalah. Ternyata dari 10 anak yang kami analisa, 2 anak mempunyai status gizi yang kurang dan 1 anak mempunyai status gizi stunting. Hari pertama dalam proyek pembelajaran Simang Piku untuk meningkatkan disiplin dan kemandirian anak dalam rangka cegah stunting, kegiatannya adalah mengajak anak untuk melihat video di link YouTube. Kegiatan ini bertujuan memberi pengetahuan awal kepada anak tentang jenis-jenis makanan sehat. Kegiatan yang kedua adalah mengenalkan anak dengan makanan sehat dengan media brosur Isi Piringku dari Dinas Kesehatan. Kegiatan yang ketiga adalah membuat peta konsep bersama anak. Pada saat membuat peta konsep, ide-ide anak dicatat. Ide kegiatan yang dipakai adalah ide kegiatan yang mendapat suara terbanyak adalah memasak bersama. Hari kedua, kegiatannya adalah mengajak anak berkunjung ke kebun sayur. Kegiatan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada anak tentang jenis-jenis sayuran dan di mana kita dapat mendapatkannya. Kegiatan yang kedua adalah membuat peta konsep yang kedua bersama anak. Pada pembuatan peta konsep yang kedua ini, ide sudah mengerucut seperti memasak sayur apa dan apa jenis lauknya. Dan hari ketiga, kegiatannya adalah pendidik membawa contoh aneka sayur dan lauk untuk
dikenalkan kepada anak, menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memasak esok harinya. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah mengenalkan anak dengan aneka jenis makanan sehat dengan media aneka sayuran dan lauk pauk yang tadi dibawa oleh bundanya. Kegiatan hari keempat adalah inti dari strategi pembelajaran ini. Kegiatan pertama di hari keempat ini adalah mengajak anak untuk memetik sayur di kebun sayur. Ada yang memetik bayam, ada yang memetik kacang panjang, ada juga yang memetik terong. Selanjutnya, anak dibagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat pada saat membuat peta konsep. Ada kelompok yang bertugas mencuci sayur, ada kelompok yang bertugas memotong-motong sayur dan memotong-motong lauk, ada kelompok yang bertugas merebus telur, dan ada kelompok yang lain yang bertugas memasak sayur bayam. Masing-masing kelompok saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Setelah semua selesai, anak-anak makan bersama hasil masakan yang tadi dimasak bersama-sama. Setelah selesai makan, anak bersama-sama merapikan peralatan masak dan peralatan makan yang telah digunakan. Di sini dapat dilihat anak belajar mandiri dan disiplin. Hari kelima, kegiatannya sebagai berikut. Anak melakukan aktivitas fisik dengan bermain bola di lapangan, kemudian anak minum air putih, dan dilanjutkan dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan. Dan hari keenam, kegiatannya adalah diadakan kegiatan parenting atau pertemuan orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama antara pendidik dan orang tua tentang pentingnya anak mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang untuk tumbuh kembang anak. Demikian proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan hasilnya adalah games Simang Piku. Media atau APE yang digunakan untuk bermain games isi piringku adalah sebagai berikut. Dalam mengimplementasikan proyek pembelajaran Simang Piku untuk meningkatkan disiplin dan kemandirian anak dalam rangka cegah stunting di lembaga PAUD, kami menciptakan game isi piringku sebagai media pembelajaran. Berikut adalah penataan tempat games isi piringku. Aturan bermain dalam permainan games isi piringku adalah yang pertama, dibuat kesepakatan waktu lama bermain. Yang kedua, pemenangnya adalah yang berhasil mengelompokkan gambar yang terbanyak. Yang ketiga, gambar yang salah peletakannya tidak dihitung. Nah, anak-anak mulai bermain games isi piringku. Demikian rangkaian kegiatan proyek pembelajaran Simang Piku untuk meningkatkan disiplin dan kemandirian anak dalam rangka cegah stunting. Proyek pembelajaran ini berdampak sangat positif. Ini dapat dilihat dari hasil penimbangan setelah dilaksanakan proyek pembelajaran ini, status gizi anak meningkat. Dari 2 anak yang tadinya berstatus gizi kurang, sudah menjadi status gizi baik. Dan 1 anak yang stunting sudah menjadi status gizi kurang. Umpan balik yang positif juga diberikan oleh orang tua. Orang tua melaporkan di chat WA grup bahwa anaknya yang tadinya tidak suka makan sayur menjadi suka makan sayur. Dan anaknya yang tadinya tidak suka makan buah setelah pembelajaran ini menjadi suka mengkonsumsi buah-buahan. Harapan kedepannya, anak-anak lebih suka mengkonsumsi makanan sehat, bergizi seimbang, dan berbahan dasar lokal asli Indonesia demi terciptanya generasi Indonesia yang sehat, kuat, tangguh, dan
bebas stunting.